ini jangan sampai. Kata siapa? Kata Al-Quran. Surah Hud ayat 2. Rasulullah diberi tugas selaku pemberi peringatan, dan Rasulullah diberi tugas selaku pembawa berita gembira dari Tuhannya untuk hambanya. Berita gembira apa itu? Berita gembira kalau hambaku melaksanakan perintahku, maka dia akan pahalanya di sisiku, dan dia akan tidak merasa sedih dan tidak merasa sakit. Surat Al-Baqarah ayat 112. Maka itu saya katakan bapak-bapak ibu sekalian, hari-hari kita yang ada ini seharusnya kita happy, kita senang, kita gembira. Seharusnya kita harus berada di surga. Dan kalau kita sudah biasa ada di surga, insya Allah kalau kita meninggal nanti akan datang, berarti tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu ada di dunia ini yang nyata. Surga nanti di sana itu belum tentu. Maksudnya ada, tetapi itu kan masih lama. Yang kita rasakan sekarang ada di sini. Ada di sini. Surga itu. Kata siapa? Kata Allah. Coba lihat surah Hud 108. Dan neraka juga ada di sini. Coba lihat surah Hud 106, 107. Jadi, bapak-bapak ibu sekalian, kalau sekarang ada orang yang suka susah, sedih. Itu sudah tidak benar. Kita harus koreksi diri. Apa ada yang salah di dalam beragama? Dan kuncinya saya lihat rata-rata. Kuncinya. Dan ini saya katakan, bukan hanya kepada jamaah, kepada Pak Ustaz pun, para ulama pun banyak yang sering merasa sedih, merasa takut. Kenapa? Hati ini masih keras. Makanya itu, mumpun kita masih hidup, mumpun kita masih bernapas, usahakanlah bapak-bapak sekalian supaya hati ini kita lembutkan. Karena hati yang lembut akan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasulullah, begitu lembutnya hatinya. Seseorang saja bertanya kepada Rasulullah, para majlis, "Hai Rasulullah, saya ini mau bertanya, tetapi saya malu. Jangan sampai saya lebih dipermalukan lagi." Tidak apa-apa, bertanya saja. Akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya sholat belum bisa khusyuk. Ada kalanya saya ingat lagi yang lain." Ya. Pada saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab, begitu lembutnya hatinya. Bahkan sebelum menjawab, Rasulullah seperti mau mengeluarkan air mata. Begitu sedih melihat. Seseorang belum bisa.
Karena pada saat itu para sahabat kebanyakan sudah sholat khusyuk. Kebanyakan. Tapi ada beberapa orang yang belum khusyuk. Ini sampai ada merasa malu untuk bertanya. Tapi terpaksa. Rasul begitu lembutnya hatinya sampai ini bapak-bapak sekalian. Sampai Rasul mengatakan, hei saudaraku, kalau kamu bisa misalnya sekarang belum khusyuk dan kau berhenti sholat, berarti setannya menang. Olehnya itu teruslah kau sholat, teruslah kau, karena Allah itu mengerti. Ibaratkan seorang ibu melihat anaknya belajar jalan, berdiri jatuh. Apakah ibu itu marah kepada anaknya? Tidak. Begitu sayang. Kalau kita tidak khusyuk. Nah, namun kita sekarang mungkin belum khusyuk. Tapi apakah kita sudah bisa terhindar dari perbuatan kita nahi mungkar? Yang paling kecil saja. Kita curigai seseorang. Itu berarti ada di dalam diri kita tidak benar. Ada yang menempel dalam kita. Inilah yang membuat kita ini suka naik hitam, suka naik darah, suka mencuri. Dengan adanya ego jahat, pikiran gelap, nafsu amarah. Inilah yang mempengaruhi kita saudara sekali. Kalau ini bisa kita usir di dalam diri kita, insya Allah Anda sudah terbebas. Ini yang penting-penting. Saya katakan di sini, mumpung kita. Dan inilah kuncinya. Anda ingin bertemu dengan Allah. Ini harus. Makanya itu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan menuju Tuhan. Mencari Tuhan. Pada saat itu Nabi Musa melihat api. Dia mendekati api. Dan berkata kepada saudaranya, hei kaumku, hei istriku, hei keluarga aku, tinggal saja di sini. Saya akan berjalan menuju api. Mungkin ada petunjuk yang bisa kita. Ya, sudah di waktunya. Iya, bagaimana? Oh iya. Saya pendekkan saja. Iya. Jadi pada situ bapak-bapak, pada saat itu dengan itu api bertanya, hei Musa, aku ini Tuhanmu. Kedua, Musa, daerah ini adalah daerah suci. Lepaskanlah kedua terompahmu. Ini adalah kata-kata perumpamaan. Maksudnya itu lepaskanlah kedua persepsimu benar salah. Jadi maksudnya itu kalau ada takdir dari Allah, mungkin menurut kita itu salah. Itu adalah kebenaran dari Allah. Maksudnya itu intinya di sini, ini di dalam ini ego jahat ini yang suka membisiki pikiran-pikiran kita sehingga berbuat negatif. Inilah yang perlu kita usir. Ya, saya kira demikian pemaparan saya. Ya, kita kembali ke tema dasarnya itu hasabah. Hasabah itu sebenarnya menghitung. Betul. Tapi dia juga bermakna menyangka, menganggap, mengira. Ya. Jadi yahsab itu menganggap, mengira. Artinya begini, kita harus selalu memperhitungkan apa yang kita lakukan, itu maksudnya begitu. Jadi menghisab diri artinya memperhitungkan, memikirkan apa yang kita lakukan. Itu dari kata hasabah itu ya. Nah, itu ada kaitannya dengan salat tadi itu. Yang salatnya tidak mampu mencegah dia daripada perbuatan mungkar.
berarti ada sesuatu, something wrong, dia salah. Bukan salatnya yang salah, tapi pelakunya. Nah di situ dikatakan wasta'inu bis sabri wassalah wa inna la kabiratun illa lal khasin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya berat itu salat bagi orang yang tidak khusyuk, tapi bagi orang yang khusyuk tidak berat, malah nikmat itu salat. Salah satu kuncinya supaya kita bisa khusyuk adalah memahami apa yang kita katakan. Di situ dikatakan di surah An-Nisa, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat sementara kamu mabuk. Karena ajaran Muhammad itu bertahap. Jadi ada perintah salat tapi larangan mabuk belum ada. Tapi dilarang kalau salat. Hatta ta'lamu ma yaqul, hingga kau paham apa yang kau ucapkan. Jadi kalau kita tidak paham doa kita, agak sulit untuk khusyuk. Jadi kita perlu. Nah kalau kita khusyuk dalam salat, maka itulah insya Allah akan hilang itu rasa-rasa dengki seperti yang dikatakan tadi. Ya, jadi hilang. Nah itulah sebenarnya kata-kata Islam, berserah diri. Islam itu agama, Muslim orang yang berserah diri. Jadi sebenarnya kalau orang berserah diri, maka tidak akan ada dengki dalam hatinya. Apapun yang terjadi itu kena Allah. Kata ustaz kita, guru kita, mengeluh saja itu adalah level terbawah daripada ingkar. Karena segala sesuatunya sudah ditentukan. Jadi begitu ada, kita harus berserah diri. Jadi saya kira itu. Ya, nanti lebih berjelas lagi. Karena kalau tadi ayat banyak sekali referensi ayat yang disebut tadi, tapi saya kira kembali kepada itu, kita berserah diri kepada Allah apapun yang terjadi, dan dengan itu barangkali dengan khusus salat, insya Allah tadi melunakkan hati. Nah, itu ada dikatakan tadi bahwa yang masuk surga itu sebenarnya sudah merasakan surga di dunia. Dengan apa? Dengan hati lapang apa semua. Itulah yang akan dipanggil ya ayyuhal nafsun mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi calon-calon surga itu sudah bahagia di dunia. Dan seperti yang kita katakan tadi. Yang lain mungkin bisa tebakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz untuk bersedia mengisi pada malam hari ini. Ya, kemudian ya saya memang mengenal bahasa-bahasa yang digunakan oleh Ustadz. Bahasa-bahasa ini bahasa kental dengan bahasa-bahasa tasawuf. Ya, karena saya juga memang tahu bahwa Ustadz ini aktif mengikuti kajian Ma'rifat ya di salah satu masjid ya di Makassar ini, mungkin bukan satu bahkan ya, mungkin beberapa Ustadz ini aktif mengikuti kajian tasawuf. Dan juga alhamdulillah saya juga sebenarnya aktif, tapi belakangan ini tuh saya agak ragu ya. Saya agak ini yang saya mau sampaikan. Kemudian ya mungkin tadi bapak yang ya mungkin mendengar bahwa surga itu sudah ada di dunia, sebelum kita di akhirat itu kan, ini memang tidak ada hadis, tidak ada apa, itu memang bahasa-bahasa sufi ya, bahasa-bahasa, kalau tidak salah itu yang mengatakan Abdul Qadir Jailani kalau tidak salah, atau saya lupa, itu kata-kata ulama sufi. Betul. Yang pertama dulu yang saya mau sampaikan bahwa begini, Ustadz ini saya lihat ini mungkin agak sedikit bertanya tentang pribadi sebelumnya Ustadz ya. Saya lihat Ustadz ini bahasanya sufi, bahasanya tasawuf, tapi ada salah satu pengajian yang pernah Ustadz ikuti ya, yang saya tidak usah sebutkan di mana, yang itu Ustadz tinggalkan. Dan saya lihat alasan Ustadz itu mengatakan bahwa di pengajian itu terlalu banyak kata-kata ulama, terlalu banyak kata Imam Syafi'i, kata imam ini, tapi sedikit ayat yang dibahas. Karena Ustadz saya lihat memang paling utama itu landasannya Al-Quran. Saya lihat ketika Ustadz itu saya mau tanyakan, apakah memang menurut Ustadz ini pengajian sufi yang lebih banyak kata-kata ulama daripada Al-Quran atau hadis itu
memang kurang bagus atau seperti apa. Ya, karena saya lihat memang pernah Ustadz meninggalkan itu. Yang kedua yang saya mau tanyakan itu, ya tadi itu tentang sholat khusyuk macam-macam, sufi pencapaian tinggi. Nah, sebenarnya saya juga menikmati itu, Ustadz. Saya menikmati, saya ikut ininya, pengajiannya. Cuman ketika kita lihat di masyarakat, itu kadang-kadang kata pepatah itu jauh panggang daripada api barangkali ya, kalau tidak salah itu pepatah lama. Karena begini, taruhlah kita tidak usah jauh-jauh dulu masalah kelembutan hati, masalah macam-macam. Masalah sholat saja. Kita selalu bicara sholat khusyuk, selalu bicara bagaimana begini, bagaimana kita sholat, jangan mau surga, jangan mau bukan takut neraka macam-macam. Tapi lihat di lapangan faktanya. Ya saya mungkin di sini banyak juga yang di lingkungan pendidikan ya. Kita lihat bagaimana anak-anak sekarang disuruh sholat, ya dinasihati, dilembuti hatinya tidak mempan, Pak. Apa yang mempan? Sapu. Ya di sekolah-sekolah, Pak. Ini mungkin kita harus miris ya, karena memang faktanya seperti itu. Sudah dikasih masuk pengajian ini. Waktu sholat berapa yang sholat? Nah, kalau bukan sapu yang main, tidak ada yang sholat, Pak. Jadi saya lihat kita ini selalu saya pribadi juga barangkali seperti itu ya, dan mungkin juga teman-teman, kita ini terlalu mengkaji yang dalam-dalam, sementara di masyarakat kita itu jauh sekali. Sholat saja ini kita tidak usah dulu tadi saya bilang saja, kalau bukan sapu yang main, tidak ada yang sholat, Pak. Nah itu bagaimana itu anunya itu? Artinya ini kan kita ini ke dalam sekali, sementara masyarakat kita jauh. Nah itu apakah tidak timpang di situ? Jadi kita mau apa kita tidak apa-apa seperti berdalam-dalam begitu, sementara masyarakat jauh. Nah itu apakah tidak ada masalah di situ? Atau kita biarkan saja atau bagaimana? Demikian mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Dan mungkin barangkali yang saya ingin jawab di sini, perjalanan spiritual saya, kenapa saya ngomong begini? Saya sudah mengalami cuma 3 hari saja, saya belajar proses, langsung saya berubah. 3 hari. Tadinya mungkin kalau mau bohong-bohong sedikit, tidak apa-apa. Kalau terpaksa, tapi begitu takut ini, takut. 3 hari saja. Inilah barangkali yang tulisan-tulisan saya itu saya mau kepada pemerintah, coba kalau boleh hati daripada para ulama, itu dilembutkan dulu, karena sepanjang hatinya masih keras, masih kalau ada peluang korupsi, dia akan korupsi. Kalau hatinya. Kenapa? Karena pada saat itu yang mengendalikan dia adalah pikiran, bukan Allah. Yang kita harapkan diri agar kita bisa dikendalikan oleh Allah. Itulah namanya petunjuk dari Allah. Hidayah dari Allah. Itu yang kita harapkan. Nah, untuk mendapatkan hidayah ini, inilah yang saya cuma 3 hari saya pelajari. Dan saya bisa. Dan mulai saat itu sampai sekarang ini, saya sudah laksanakan. Bahkan tulisan saya barangkali kalau pernah lihat barangkali agak kasar ya. Para ustaz, para ulama, ya kan? Itu kan agak kasar. Tapi maksud saya agar mereka mau berubah. Dan itu gampang. Saya kan selalu mengatakan gampang, ya kan? Gampang kalau kita mau. Saya tahu caranya. Hanya untuk kalau boleh, kalau kita mau belajar ini, kosongkan dulu kita punya. Karena kita di masing-masing para ustaz itu sudah pintar. Akhirnya sama dengan gelas ini sudah penuh. Begitu dengar ini tidak bisa diisi. Oh, salah, cuma ini yang benar.
Jadi kalau mau belajar makrifat, kosongkan. Imam Al-Ghazali kan bisa. Siapa lebih hebat Imam Al-Ghazali daripada kita waktu itu? Sebagai imam besar ya kan? Tapi karena dia kosongkan gelasnya, baru belajar makrifat, apa kata guru, apa kata ulama, itu langsung dia laksanakan. Bukan dia dakwakan, tapi langsung dia kerjakan. Langsung turun buktikan apa kata-kata. Jadi saya juga ini, mulai dari ketiga hari itu Pak, apa kata Imam Al-Ghazali, itu saya laksanakan. Saya banyak-banyak di masyarakat. Jadi saya bukan menghafal, tapi lebih banyak dibawa. Saya buktikan. Sampai sekarang, apa yang dikatakan Ustaz itu, saya buktikan apa itu benar atau tidak. Ini tadi saya buktikan ada satu Nabi Yunus itu. Dia ditelan oleh ikan. Nah, saya mencoba tadi sambil saya kan waktu saya berenang kan. Saya berenang, saya zikir. Itulah sebenarnya hakikatnya Pak. Bersikir. Jadi kalau ada kata-kata ini, gunung apa segala, meniti masuk ke dalam diri. Hanya macam-macam. Ada di gua, itu intinya Bapak-bapak sekalian. Bapak sekalian sering di sini zikir, itulah hanya perlu diketahui. Anda berzikir, apa Anda sudah suci? Apa Anda sudah usir itu ego jahat? Apa Anda sudah usir itu pikiran gelap? Apa Anda sudah usir itu nafsu amarah? Sepanjang itu masih bersama dengan Anda, jangan berharap. Itu yang dikatakan, kita sucikan diri kita dulu. Jadi sebenarnya begini, kalau Rasulullah dulu sebelum sholat selama 11 tahun itu iman dulu. Percaya dulu kepada Allah. Makanya itu kita kata-kata sholat ngaji pada saat Rasulullah terbuka mata kalbunya, disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kitabmu. Tahu kitab yang mana dibaca ini, kan belum ada kitab. Jauh, ini bukan ini. Kitab dalam ini diri kita, ini kitab ini kitab yang tua ini. Baca dirimu, di dalam diri kita ini terdapat data-data DNA ini bermiliar di dalam ini. Kalau kau sudah baca data, kau tahu bagaimana asal kejadianmu. Baca pelajari itu. Kau dari Allah. Ini badan ini dari mana ini? Dari tanah, dari ini. Itu ada semua. Nah, setelah kita tahu ini, baru kita tahu baca kebesaran Allah. Gunung dia itu, lihat itu. Lingkungan itu. Jadi kalau tasawuf sebenarnya itu, kalau saya sendiri itu teorinya saya tidak tahu. Makrifat pun saya tidak tahu. Saya sama dengan dulu pada saat Rasulullah. Rasulullah dulu mempelajari dulu Al-Quran, setelah baru dia ajarkan. Jadi saya ini sama dengan ini para sahabat, cuma mendengar dan mengikuti itu. Mengerti tidak? Makanya itu sampai sekarang kalau dikatakan Pak, sekarang itu tidak dikenal. Kalau kita tanya itu makrifat apa? Itu tidak tahu itu. Ya kan? Karena memang sengaja namanya teori makrifat itu cuma beberapa orang saja diajarkan itu seperti Sayyidina Ali. Tapi
para sahabat itu, mereka bisa khusyuk, bisa ini tanpa itu. Bagaimana caranya? Dengarkan Rasulullah dan ikuti Rasulullah itu. Maka itu Rasul mengatakan, ikuti saya. Kalau kau ikuti, jadi kalau saya juga saya ikuti. Ya. Jadi apa kata Imam Al-Ghazali? Karena ini kan saya sudah belajar dari langkah-langkah Imam Al-Ghazali. Sampai juga jam 2 malam itu saya pelajari itu perjalanan karya saya ikuti. Apa yang dia bilang, itulah yang saya ikuti. Itu Bapak sekalian. Jadi tetapi intinya di sini, kalau kita ikuti Rasulullah itu tidak ada seperti itu. Gelincir telinga. Tidak ada. Itu karena sudah terlanjur, makanya itu bagaimana caranya agar mereka ditanamkan dulu sifat bagaimana untuk agar hati ini dilembutkan. Untuk melembutkan hati ini, caranya bagaimana? Sekarang saya sudah sampaikan di sini. Bertobat, kemudian bunuhlah dirimu, kemudian berbuat baik. Cuma itu 3. Berbuat baik ini, karena sudah terlanjur ini hijab kita ini tebal, kita kikis-kikis. Jadi sekarang kalau saya perbuatan baik saya sedikit, saya kecewa, gembira juga. Tapi kalau perbuatan baik saya banyak, itulah yang. Nah, sama juga sekarang Pak Ustadz. Kalau saya ini ada dapat cobaan, nah cuma sedikit saja, wah sedikit terkikis. Tapi kalau besar cobaannya, itu yang bagus. Misalnya cuma hilang sedang, kecil itu, disenggol kecil itu. Tapi kalau satu badai yang besar, itulah cepatnya ini. Makanya itu, kalau kita kalau kita kena cobaan, syukur, alhamdulillah. Ya saya sambung. Jadi perilaku anak itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Jadi kita menghadapinya itu pun dengan metode yang sesuai. Seperti Rasulullah itu kalau dia menjawab pertanyaan, kadang-kadang pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Jadi memang kita banyak faktor sampai anak-anak sekarang itu kecenderungan ya, seperti dikatakan itu nasihat-nasihat tidak diraukan nanti pakai sapu. Ya, tapi kan tidak semua begitu juga. Ada juga anak-anak yang bisa. Ya. Jadi sebenarnya agama itu dialami. Jadi memang bukan teori agama, itu dialami. Makanya itu pembiasaan sejak kecil itu bagus itu. Ya memang belum khusyuk dia, tapi terbiasa dia ke masjid, itu akan membekas. Jadi memang anak-anak itu kita harus didik untuk membentuk karakternya itu adalah bukan dengan kata-kata, tapi banyak perbuatan. Dan dia akan melihat contoh keteladanan. Jadi ya saya juga termasuk Anda di dunia pendidikan. Ya anak-anak itu memang, dan tidak boleh kita berputus asa. Kita harus berusaha terus, karena itu pekerjaan kita memang membimbing. Nah, apa yang kita lakukan tidak langsung jadi. Ya, itu kita hanya berprinsip Faiza pada tapansab, oleh Rabbika farghab. Lakukanlah secara sistematis dan kepada Tuhan mulai berharap. Usaha kita manusia, hasilnya itu urusan Allah. Yang dinilai itulah usaha kita. Hasilnya, saya kira itu ya. Ya, terima kasih. Para jamaah, saya kira demikianlah dari tadi perbincangan kita. Kalau ada kata-kata yang saya keliru, mohon diluruskan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.